What you looking for? It's me, Biolti. Style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Balkis dengan NIM 205220040. Saya dari kelas 3B, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Tafsir Ayat Nabawi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu Surah Al-Luqman ayat 13. Sebelum itu, saya akan membacakan Surah Al-Luqman ayat 13 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Ayat ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab perilaku ini disebut dengan bentuk kezaliman yang sangat besar. Kemudian, setelah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman melanjutkannya dengan memberi nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Penafsiran surah Al-Luqman ayat 13 menurut tafsir Tahlili, yaitu Allah mengingatkan kepada Rasulullah tentang nasihat yang pernah diberikan oleh Luqman kepada putranya ketika ia memberikan pelajaran kepadanya. Nasihat itu adalah, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah dengan sesuatu adalah kezaliman yang sangat besar." Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu. Menyamakan Allah sebagai sumber nikmat dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah perbuatan yang sangat zalim. Perbuatan itu dianggap sebagai kezaliman yang besar karena yang disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa itu dengan Allah, Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta, yang seharusnya semua makhluk mengabdi dan menghambakan diri kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa tak kala turun ayat yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Timbullah keresahan di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpendapat bahwa amat berat menjaga keimanan agar tidak bercampur dengan kezaliman. Mereka lalu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Maksudnya bukan demikian. Apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar." Dari ayat ini dipahami bahwa di antara kewajiban ayah kepada anak-anaknya adalah memberi nasihat
dan pelajaran sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu." Jika diperhatikan dari susunan kalimat ayat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Luqman melarang anaknya menyekutukan Allah. Larangan ini adalah sesuatu yang memang patut disampaikan Luqman kepada putranya karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang paling besar. Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya. Cita-cita yang belum dicapai orang tuanya selama masih hidup di dunia diharapkan dapat tercapai oleh anaknya. Demikian pula kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya. Di samping budi pekerti yang luhur, anak-anak diharapkan mewarisi dan memiliki semua nilai-nilai yang diikuti oleh ayahnya itu di kemudian hari. Luqman telah melakukan tugasnya sebagai orang tua kepada anaknya, yakni tugas itu adalah tugas yang sangat penting dengan menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Menurut tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yakni adalah pakar tafsir abad 14 Hijriah, menyatakan bahwa ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya atau mengatakan perkataan kepadanya yang dengannya dia menasihatinya. Nasihat adalah perintah atau larangan yang disertai dengan targhib dan tarhib. Ia memerintahkan kepadanya untuk ikhlas bertauhid dan melarangnya berbuat syirik. Dan dia menyebutkan sebabnya seraya berkata, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di sisi keberadaan syirik sebagai kezaliman yang besar adalah karena sesungguhnya tidak ada yang lebih keji dan lebih buruk daripada orang yang menyamakan makhluk yang tercipta dari tanah dengan Allah sang pemilik segala perkara dan menyamakan manusia yang lemah lagi fakir dari segala sisinya dengan Rabb yang maha sempurna lagi maha kaya dengan segala sisinya, dan menyamakan orang yang tidak bisa memberikan karunia sebesar biji sawi pun dengan Tuhan yang tidak ada suatu nikmat yang ada pada manusia dalam urusan agama, dunia, akhirat, hati dan jasad, melainkan pasti berasal darinya dan tidak dapat menghilangkan keburukan kecuali darinya. Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada ini? Dan apakah ada orang yang lebih besar kezalimannya daripada orang yang diciptakan Allah supaya beribadah kepadanya dan mengesakannya? Lalu ia pergi dengan jiwanya yang mulia itu, kemudian menempatkan pada martabat yang paling rendah dan menjadikannya sebagai penyembah sesuatu yang sama sekali tidak menandingi apa-apa. Oleh karena itu, dia benar-benar telah menzolimi dirinya dengan kezoliman yang sangat benar. Baiklah, itu adalah penafsiran dari Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Kemudian, berikut adalah nilai-nilai pendidikan yang saya dapat dari dalam surah Al-Luqman ayat 13. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan menjadikan sebagai prioritas utama dalam hidup. Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada agama dan melakukan segala perintahnya, serta menjauhi seluruh larangannya. Yang kedua adalah penghormatan kepada orang tua. Ayat ini menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati, mencintai, dan bertanggung jawab terhadap orang tua. Ini mengajarkan kita untuk memuliakan mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, dan berusaha membalas kebaikan mereka. Yang ketiga, kesepakatan dan keseimbangan dalam hidup. Ayat ini menyarankan agar hidup dalam keseimbangan dan tidak melampaui batas.
Ini mengajarkan kita untuk menghindari ekstremisme dalam segala hal dan menjalani hidup dengan bijaksana, adil, dan seimbang. Yang keempat, pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat ini menekankan bahwa pentingnya mencari ilmu dan menjadi orang yang cerdas serta bijaksana, sehingga dapat mengajarkan kita untuk selalu belajar, memikirkan, dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada sesama. Ayat ini membahas tentang perlunya berbuat baik kepada sesama manusia dan menghindari perbuatan keji lagi mungkar. Ini mengajarkan kita untuk menyampaikan pesan yang baik, murah hati, dan membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas. Itu adalah nilai-nilai dari dalam surah Al-Luqman ayat 13 yang saya dapat. Kemudian kesimpulan dari surah Al-Luqman ayat 13 ini adalah pentingnya memperhatikan dan menghayati nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Ayat ini mengajarkan kita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghormatan terhadap orang tua, keseimbangan dalam hidup, pentingnya ilmu pengetahuan, dan berbuat baik kepada sesama. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, kita dapat menjadi individu yang lebih bertakwa, berbakti kepada orang tua, hidup seimbang, berilmu, dan berbuat baik kepada sesama. Surah Al-Luqman ayat 13 ini juga memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana kita harus menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga bisa membangun karakter diri yang baik. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya tentang surah Al-Luqman ayat 13. Saya ucapkan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.